Hai friends, ketemu lagi dengan channel Traveler Zaza. Nih ya friends, aku mau membagi tips kapan kita mulai mengganti kampas rem ya, karena kita sering bepergian. Oke, ini aku pakai contoh mobilku sendiri. Nih ya friends, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Nih ya. Ini aku pakai contoh mobil aku sendiri ya, Toyota keluaran lama ini friends, Toyota Yaris. Oke. Ini tips untuk friends yang sering berkendara di jalan, baik itu menggunakan sepeda motor ataupun mobil ya. Misalnya kalau untuk sepeda motor, tipsnya juga perhatikan kampas rem ya friends. Kalau friends yang belum ada pengalaman, kapan misalnya kita harus ganti kampas rem. Setahu aku kalau motor ya, motor itu kalau misalnya pemakaiannya itu setiap hari ya friends, itu kurang lebih antara 1 sampai 3 bulan itu 3 bulan kurang lebih ya, itu sudah wajib ganti kalau pemakaiannya setiap hari. Nah, tapi kalau mobil itu friends, nah ini tipsnya. Kalau mobil beda friends, dia hitungannya bukan bulan. Nah, ciri-ciri kapan kita harus ganti kampas rem. Nih ya friends, ini aku sorry nih nggak pakai ini. Mixio, tolong di endorse aku. Ini aku pakai speakernya Mixio ya friends. Mudah-mudahan jelas nih ya. Nah, ini handrem atau handbrake ya friends. Aku majuin kursi dulu ya. Ini kok kayaknya aku terlalu jauh. Tunggu sebentar. Oke. Nih ya friends. Ini aku kebawahin ya. Nih lihat baik-baik, aku kebawahin ya. Nah, apa ciri-ciri kita wajib ganti kampas rem. Nah, ini tips yang bagus ya buat friends yang traveler ya, yang sering bepergian lalu tidak tahu kapan harus ganti kampas rem. Friends, itu wajib banget ya friends, karena kan kita sering berkendara di jalan, cuaca itu tiba-tiba yang sangat panas, tiba-tiba yang sangat dingin lalu hujan deras, kita nggak akan tahu friends. Ini safety ya, safety banget ini friends. Oke, kembali kepada topik, ciri-ciri kapan kita harus ganti kampas rem. Ini dalam posisi P ya friends. Nih, P itu parking ya kalau untuk Toyota. Ini kebetulan mobil aku tuh Matic. Ini tuasnya, lihat ya friends. Ini tuasnya handbrake atau handrem. Friends lihat ke aku ya. Aku tarik ke atas ya. Nah, apabila tarikannya ini sudah tinggi banget, ini kurang lebih kalau nggak salah 5 kali tarikan bar friends. Aku kebawahin lagi, oke? 1, nih ya. Kita lihat friends, tarik segini ya. Ini aja sudah kelihatan udah 2 kali tarik friends. Seharusnya ini cuma segini friends. Cuma segini nih, tapi sudah nggak bisa. Ini udah lumayan tinggi. Ini 2 kali tarik. Lalu tarik lagi. Tuh, tarik lagi. Dia sampai sudah setinggi ini. Jadi 5 kali tarikan friends. Tuh ya. Itu tandanya kalau tuas di handbrake atau handrem ini sudah terlalu tinggi. Tuh friends, tarikan pertama aja dia langsung ngangak, langsung ada di 2 atau 3 bar ya. Nih ya. Harusnya kan segini friends. Nih. Tapi dia enggak. Nah, ini sampai tuh, ini udah sampai 4. Ini masih bisa lagi ditarik nih friends. Nah, dia tidak akan setinggi ini apabila kampas remnya friends itu berlaku ya. Itu berlaku untuk semua merek mobil ya. Maupun Honda, Toyota ataupun Suzuki itu berlaku. Maupun itu untuk mobil manual atau Matic, kebetulan kan aku Matic. Itu berlaku friends. Kalau udah setinggi ini bahaya. Nah, ini tips untuk para traveler atau tukang jalan-jalan kayak aku ya, traveler sejati ya. Bagi yang suka jalan dan sering di jalan, ini perlu banget, harus diperhatikan ya. Jangan sampai ininya tinggi. Itu ciri-ciri pertama ya friends. Nanti aku lanjutkan di ciri-ciri kedua ya. Friends, sekian dulu ya tips dan suggestion untuk para traveler di luar sana. Perhatikan kendaraan friends ya, ini liburan panjang, jangan sampai ada terjadi masalah dengan kendaraan friends. Salam sehat-sehat selalu. Have a nice holiday ya friends. See you friends.